Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi du'ai Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin muhtaramin yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Bapak Ustadz Ma'ruf. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan, panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati pimpinan wilayah kita Bapak RT 011 Bapak Ustadz Taufik. Kita doakan juga beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat. Juga yang sama-sama kita hormati Pak sesepuh kita, alhamdulillah ada Pak Ustadz Riko Hidayat, Pak Sodi, Bapak-bapak hadirin, Pak Ustadz Zainuddin, seluruh jamaah Mushola Al-Ikhlas baik yang ada di mushola maupun yang mendengarkan. Mudah-mudahan sampai pada saat ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, malam hari ini di malam Senin, Ahad malam Senin tanggal 29 Desember atau tanggal 27 Jumadil Akhir 27, 28, 29 Jumadil Akhir habis Rajab. Tentunya pada malam hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, lebih-lebih nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah wajib kita yaitu salat maghrib. Kemudian kita sama-sama bertaklim wal muta'allum dan insyaallah dilanjutkan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal kita, kegiatan kita, ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya hingga kita mudah-mudahan telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan suratul Fatihah ini memberikan barokah, memberikan fadilah kepada kita. Khususnya mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepahaman dalam ngaji kita, memberikan kejelasan tentang ngaji kita, dan insya Allah menjadi wasilah kita kelak di yaumil qiyamah, menjadi penerang kubur kita di yaumil mahsyar, di yaumil kubur, dan insya Allah ngaji kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila fadilatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi anna Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuqim darajatuhum wa min barakatihim wa nafa'atihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah fi tabi'il shalihin syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena enggak ada anak hadroh, kita baca shalawat Jibril dan shalawat
syair salawat. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal afwali mutahibi maulaya salli wa sallim daiman abadan ala al-habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallu ala Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat. Seperti biasa setiap akhir tahun kita pasti ada saudara-saudara kita yang mungkin secara tegas melarang untuk bermuamalah mengucapkan selamat kepada saudara yang lain. Begitu juga kadang-kadang ketika malam tahun baru kita ada yang merasa anti, ngapain ngikutin tahun baru Masehi. Nah, tapi ada juga yang membolehkan ataupun mungkin meramaikan supaya kita dapat ilmunya, Pak. Supaya kita dapat ilmunya, mari sebelum kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin, kita ngaji dulu mengenai pendapat-pendapat para ulama yang membolehkan
melarang tegas atau mengambil sikap tidak melarang pun tidak membolehkan. Nah, karena kita sering mendengar kalau di kampung itu nggak terlalu ramai, Pak. Di kampung saya sebelahnya, tetangganya, bahkan ada saudara yang berlainan, maka nggak terlalu ramai. Tapi kalau di kita di Jawa Barat, di Jakarta, kadang-kadang ramai. Di perumahan, satu perumahan kadang-kadang statusnya bikin nggak enak hati. Jangan ngikutin ini, man tasyabbaha ala qaumin fahuwa minhum, katanya begitu ya. Barang siapa mengikuti kegiatan-kegiatan suatu kaum, dia sama seperti kaumnya itu. Maka dari itu kita perlu ilmu supaya hati dan pikiran kita tidak seuzon, tapi minimal ada pemahaman wawasan mengenai ketidakbolehan atau larangan mengucapkan selamat kepada saudara kita yang lain. Ulama yang melarang tegas atau tidak boleh dengan mengucapkan selamat kepada teman yang lain itu Ibnu Qayyim al-Jauzi, Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, kemudian Syekh Albani, yang rata-rata kita tahu pengikutnya, itu sangat melarang tegas, tidak boleh boro-boro membantu mengucapkan saja tidak boleh. Didasarkan pada surah Ali Imran ayat 85, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengikuti ajaran atau mengikuti kegiatan ghairal Islam, selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka dia akan tertolak, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di yaumil akhir, di akhirat, termasuk golongan orang-orang yang rugi. Kemudian dijelaskan lagi di dalam kaidah hadis, qad fasala lakum ma harrama alaikum, sudah termaktub di dalam kaidah hadis apa saja yang dilarang olehmu yaitu haram. Nah, bahasa gitu. Jadi yang dilarang itu sudah pasti haram menurut Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz, Syekh Albani. Pokoknya yang dilarang haram. Nah, gitu. Seperti ya perayaan ikut-ikut tahun baruan Masehi, padahal tahun baru kita nggak pernah dirayain, misalkan tahun baru Hijriah. Juga Majelis Tarjih Majelis Tarjih MUI. Jadi MUI itu juga satu melarang tegas dikasih hadisnya, satu tidak melarang sama sekali, tidak membolehkan sama sekali dikasih hadisnya juga. Kemudian satu lagi membolehkan. Jadi MUI tiga dia punya sikap. Nah, yang melarang sama sekali, yang tidak boleh sama sekali dengan kaidah adamul iqrar alal kufr wa adamur ridho bihi li'annahu ridho alal kufri fahuwa kafir. Nah, ini yang sering kita lihat. Siapa yang mengucapkan ini kafir. Nah, ini yang sering kita dengar. Mengikrarkan dirinya kepada orang lain suatu kegiatan orang kafir, kemudian ia rela dalam arti ikut dalam membantu mungkin, ikut dalam menjaga mungkin, apalagi ikut-ikut ke dalam, wa huwa kafir, maka dia kafir, sangat keras. Berarti kalau kita orang awam, berarti itu kalau menteri agama, presiden ikut merayakan di dalam gereja sama orang kafir dia, kalau pakai kaidah ini. Tapi Pak, kita sebagai muslim jangan dulu. Nah, ada kaidah, dua lagi kaidah yang lain. Jadi kaidah yang pertama sangat tegas, pokoknya lu ngucapin kafir lu ikut-ikutan tahun baru kafir lu. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, nanti kaidah yang terakhir kita simpulkan Pak. Kaidah yang kedua,
membolehkan. Siapa itu? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kemudian termasuk ulama kita Profesor Quraisy Shihab, termasuk mantan ketua PBNU Kiai Haji Syekh Agil Siraj, termasuk Imam Masjid Istiqlal kita Kiai Haji Nazaruddin Umar membolehkan. Apa dalilnya? Quran surah Maryam ayat 33. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Salam kesejahteraan dan keselamatan alayya, kata Nabi Isa, alayya, kepadaku. Berarti boleh mengucapkan salam, mengucapkan keselamatan, kesejahteraan kepada saya, Nabi Isa, di dalam Al-Quran. Yauma wulidtu, di hari kelahiranku, kata Isa. Wa yauma amutu, dan di hari kematianku saat diangkat. Wa yauma ub'atsu hayyan, dan di hari ketika nanti aku dibangkitkan pada hari kiamat. Hari kiamat itu sebelum terjadi hari kiamat Nabi Isa dibangkitkan dulu, Pak. Nah, atas dasar ini kalau kita mengucapkan dengan niat menghormati kelahiran Nabi Isa sebagai Nabi, boleh. Tapi kalau kelahiran Nabi Isa sebagai anak Tuhan, haram. Tapi nggak sampai kepada kafir, menurut pendapat kedua ini. Ya, jadi kalau Nabi Isa lahir, walaupun lahirnya nggak bulan Desember, Pak, lahirnya itu ketika musim semi gandum dulu, ya, di Yerusalem. Kalau musim semi itu katanya sekitar Juni-Juli katanya, tapi ini Desember, ya. Jadi kita lebih kepada kelahiran Nabi Isa, meyakini bahwa Nabi Isa itu dilahirkan oleh Ibunda Maryam tanpa seorang bapak. Nah, boleh. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Kemudian karena apa? Meyakini Nabi Isa, beliau juga yang menyuruh umatnya, wa innallaha rabbi wa rabbukum, karena Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu, bukan wa innallaha abbun, karena Allah bapakku, bukan. Tapi dalam Al-Quran surah Maryam itu 33, 34, 35, 36, nanti Bapak bisa buka, mengisahkan tentang kelahiran Nabi Isa. Kemudian masih bayi, masih bayi sudah bisa ngomong gini, Pak. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Supaya kenapa Allah berikan mujizat Nabi Isa masih bayi bisa ngomong, supaya tidak salah artikan umatnya ketika itu. Kalau versi Al-Quran, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu sama, fa'budu, maka sembahlah, hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Ini makanya tokoh-tokoh agama kita membolehkan. Kemudian mengacu pada surah Al-Mumtahanah juga ayat 8 yang membolehkan. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berbuat adil terhadap orang yang tidak memerangimu dalam agama, enggak mengusirmu di kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Biasanya kaidah yang kedua, sikap yang kedua ini diambil oleh para pemuka atau pemimpin-pemimpin organisasi, entah itu pemimpin pemerintah, pemimpin agama. Maka kita jangan punya pikiran suuzon nih, presiden bilang selamat, menteri agama bilang selamat, kafir dia sebenarnya. Jangan, Pak, kita bersihin, karena kita tahu dia pakai dalil ini. Jangan sampai kita nggak kenal menteri agama, nggak kenal presiden, kita kafir-kafirin dia. Jangan sampai. Apalagi nulis di status kita,
yang ngucapin kafir. Itu bikin orang suuzon, bikin orang sakit, ya sakit hati. Nah itu kaidah kedua. Kalau kaidah pertama tadi sangat menjaga sekali kehati-hatian, maka dia sering memberikan dalil lakum dinukum waliyadin. Bagus, yang pertama bagus, yang kedua bagus, ya. Yang ketiga, mengambil jalan tengah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa tokoh-tokohnya? Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Jadi beliau tidak membolehkan juga tidak melarang. Kemudian Buya Yahya, kemudian tokoh besar kita Buya Hamka Haji Abdul Malik, kemudian Dr. Syafi'i Ma'arif, Ustadz Adi Hidayat. Kalau Ustadz Abu Somad keras di kaidah yang pertama, haram, kafir. Nah, Ustadz Hidayat lembut. Apa yang diambil dari kaidah ini? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair, lebih baik berkata baik, au liyasmut, atau diam. Berkata baik maksudnya apa? Saudaraku kaum Nasrani, silahkan menikmati hari rayamu. Di saya dilarang untuk mengikuti dan mengucapkan selamat. Tapi saya menghormati. Nah, atau diam sama sekali, stop, diam. Biarin orang yang ngucapin nakal biarin, yang ngelarang-larang juga biarin karena punya dalil. Lebih baik diam kita, selamat di kita. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apa yang diambil dari kaidah pendekatan yang ketiga ini? Yang pertama surah Al-Baqarah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama selama bukan hukum asal, bukan hukum asal. Biarin yang ngucapin dengan dalilnya, yang nggak ngucapin juga dengan dalilnya. Yang jelek adalah kita suuzon dengan teman-temannya itu. Kafir, yang mau kafir, gara-gara ngucapin, orang nggak tahu agama itu ngucapin dia. Nah, jangan. Lebih baik di kaidah yang ketiga ini. Inikah kaidah kehati-hatian. Kemudian dalil dirujukan pada yang kedua. Yang pertama tadi, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, semua ada penjelasan. Qad tabayyan, semua ada penjelasannya, ada dalilnya. Nah, yang kedua, surah Al-Hujurat yang sering kita baca kalau ada lamaran, Pak. Kalau ada lamaran sering kita baca. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, diciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Karena yang paling utama, yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Takut. Atqakum artinya takwa. Bisa juga diartikan dengan takut. Saya kalau menjustifikasi soal kafir, saya takut nanti kisruh. Saya kalau nggak tahu agama itu membolehkan selamat, saya takut suuzon. Atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Dan dirujukan pada hadis innamal a'malu binniyat. Mungkin yang mengucapkan boleh mengucapkan kemudian tahun baru dia ikut, mungkin ada niat lain. Mungkin untuk muamalah. Mungkin saudaranya ada yang beda frekuensi, beda keyakinan sehingga dia mengucapkan. Mungkin bapaknya beda atau orang tuanya beda, dia mengucapin. Ikut tahun baru sama Pak RT. Makanya saya kalau ada tahun baru, saya kalau ada yang bakar-bakar di luar enggak bilang buat dalam rangka tahun baru, bukan. Hari libur. Nah, besok libur yuk kita makan-makan. Besok libur yuk kita bareng-bareng ngapain? Karaokean, makan-makan. Itu niatnya di situ, Pak. Innamal a'malu binniyat.
Jangan niatnya, wah tahun baru Masehi 1 Januari, yuk kita makan-makan, yuk kita makan-makan. Jangan. Nah, karena udah ngaji kan, Kalau belum, ya jangan kita ini kan, lu niat tahun baru bakar-bakar lu, jangan juga, jangan pokoknya Pak. Ya, yang kita sudah paham, oh ya hari libur, kita kumpul-kumpul makan-makan, kita niatin hari libur makan-makan. Sambung silaturahmi, bermuamalah, itu lebih bagus Pak. Nah, jadi itu mengenai 3 hal yang sering kita dengar dari ulama-ulama, mungkin juga sering. Nah, kalau saya kan dari guru saya begini, dan alhamdulillah demokratis sekali. Kiai Haji Syukron Ma'mun sangat demokratis. Lu pakai ini dalilnya ini, lu pakai ini dalilnya ini, lu pakai ini ya ini dalilnya. Nah, tapi yang paling selamat ya ini, yang jalan tengah, yaitu mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kasih pemahaman saudara kita yang lain, saya nggak boleh ucapin ini, saya begini, tapi saya menghormati, yo mau pinjem kursi, pinjem. Saya kadang sering ledekin Pak Adi itu ya, kayak Mbak Sobo gitu. Mana ada makanan nggak? Natalan sini kasih makan. Nah, itu. Ya, jadi itu salah satu muamalah kita terhadap keyakinan berbeda agama. Jadi tidak lagi, wah lo Nabi Isa dianggap Tuhan, salah lo. Nah, jangan bahaya. Jangan ya. Jangan. Jadi itu tadi innamal a'malu binniyat. Kemudian manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kemudian berbeda-beda. Apa yang paling mulia? Atqakum, yang paling takwa, yang paling takut kalau ada bikin kisruh karena mulut kita, karena perkataan kita. Ini jangan kita hindari. Lebih baik kita ambil jalan tengah, berkata yang baik, atau lebih baik diam. Mas, kalau yang nggak ikut, misalkan malam libur tanggal 1 Januari nggak ikut makan-makan, nggak ikut bakar-bakar, ya nggak apa-apa. Oh mungkin dia besok kerja, atau mungkin dia besok mau pergi, ya nggak apa-apa. Kalau yang mau ikut, ya nggak apa-apa juga kan gitu. Nah itu menjadi wawasan kita, jangan sampai. Mas, ada juga yang statusnya bikin kesel gini. Man tasyabbaha ala qaumin fahuwa minhum, ya biarin. Ya, kita yang sudah ngaji gitu. Tapi kadang-kadang kesel juga Pak. Ini status begini sok banget ya. Yang penting kita jangan sampai ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Jangan. Nah, saya udah ngaji, kita berdua solihin, ngaji malam Senin, nggak begini. Nah, jangan. Tetap kita, oh ya mungkin saya kurang ilmu, mungkin saya kurang ngaji, mungkin saya kurang wawasan. Ya silahkan, kalau yang ngelarang tegas silahkan, yang membolehkan silahkan, yang ambil jalan tengah ya silahkan gitu. Nah itu mungkin keilmuan atau wawasan kita di setiap akhir tahun di Desember, baik itu perayaan agama saudara yang lain maupun perayaan tahun baru. Tapi karena kita alhamdulillah setiap tahun baru Hijriah kita juga ada pawai, ada pernak-pernik, ya alhamdulillah gitu. Yang sama sekali nggak bisa menjadi syari itu ya, yang Desember dia ikut melarang, tapi pas Hijriah dia nggak ikut meramaikan, itu alasannya bid'ah, alasannya itu nggak boleh gitu. Kalau mau ya, kalau yang Desember dia larang, yang Hijriah Muharraman dia ramaikan gitu. Makanya ketika ulama-ulama kita mengambil jalan tengah ini, termasuk Buya Yahya, setiap malam 1 Januari dia bikin acara, entah itu acara yang positif tentunya. Kalau yang dulu mungkin hura-hura, mungkin dia bikin pengajian, mungkin bikin doa bersama, mungkin bikin renungan bersama. Ya nggak apa-apa, itu bagus Pak. Jangan sampai anak kita malah generasi kita malah hura-hura ke tempat lain. Itu jangan sampai. Itu untuk meminimalisir. Jadi boleh seperti itu. Nah, itu mungkin wawasan kita, keilmuan kita supaya kita tidak ikut-ikutan yang lain. Demikian, mari kita buka kitab Riyadhus Shalihin sedikit ya, 1-2 hadis.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala li Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi fi kitab Riyadus Shalihin babun fil mujahadah. Bab mujahadah, hadis terakhir hadis ke-10 ya Pak ya. Terakhir hadis ke-10. Jadi mujahadah ini dua hadis yang lalu dikisahkan mengenai bulan Ramadan. Rasulullah sholat di rakaat pertama baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, baca Ali Imran, sampai sahabat bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wah ini Al-Baqarah selesai, ruku nih. Enggak, ternyata Nabi. Oh, An-Nisa selesai, ruku nih. Enggak, ternyata. Oh, Ali Imran selesai, enggak, ternyata. Kemudian hadis nomor 9 sampai pada Abdullah bin Mas'ud, lebih baik dulu. Nah, habis Abdullah bin Mas'ud ini masih muda. Daripada saya niat buruk, bersuuzon buruk, nggak duduk-duduk, nggak ruku-ruku saat ikuti Rasulullah, saya duduk aja. Ajlis wa ada'ahu, dan saya lebih baik berdoa. Ya karena nggak kuat sholat sahabat ikut Rasulullah nggak kuat, apalagi kita Pak. Tapi kalau di Makkah, di Arab sampai jam 12 malam sholat tarawih, karena yang panjang-panjang. Kalau gini kita jam 9 malam bubar. Orang setengah 9 aja udah banyak yang protes ya. Makanya kita harus ngerti ikut 5 komen makan. Di setiap makom, di setiap tingkatan keimanan itu menyesuaikan tempatnya. Kalau tempat kita jam 8 setengah 9 selesai, ya kita selesai supaya orang tidak kapok. Kapok nih mas imamnya jam 9 tarawih, kapok. Makanya kadang-kadang imam dosa juga, separuh dosa kalau kelamaan. Dengan dalih, saya bacaannya gini biar subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Tapi kalau bikin kapok jamaah dosa juga. Sholat sunnah nggak baca subhanallah rabbiyal a'la, sah rukunnya. Hanya apa? 1 takbir, baca Al-Fatihah, udah tasyahud Allahumma sholli ala Muhammad, selesai. Gitu ya Pak Ustaz Jalilin ya. Namanya sunnah. Tapi jangan juga disepelekan. Kita menjadi syiar. Hadis ke-10 An Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqba'ul mayyita salasa. Ada 3 hal yang mengikuti mayit ketika akan digotong atau akan dibawa ke penguburan atau ke pemakaman. Yang pertama, ahluhu, keluarganya akan mengikuti mayit. Wa maluhu, hartanya, apakah itu mobil, apakah itu motor, apakah itu kembang yang dibeli atas dasar atas harta si mayit disebut malu, hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji asnani, dan akan kembali 2 hal tadi. Hadis ke-10. Apa yang akan kembali? Yarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali keluarganya dan hartanya. Keluarganya setelah didoakan, mungkin ada istrinya, mungkin ada saudaranya, kerabatnya, kembali dia. Nggak mungkin dia nungguin kita di kuburan, nggak mungkin. Wa maluhu, hartanya juga akan kembali. Mungkin mobilnya, motornya akan dibawa pulang. Bahkan sertifikat rumahnya akan menjadi hak ahli waris keluarganya, nggak akan dibawa di dalam kubur. Wa yabqa amaluhu, dan akan tertinggal yabqa, baka, menemani di alam baka, amaluhu, amalnya, amal kita. Apa amal itu? 3. Man mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasa. Ini hadis populer kalau orang meninggal. Kalau orang meninggal Bani Adam, maka akan terputus semua amalnya illa bisalasa, kecuali 3 amal tadi. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun, sedekah
jariyah. Sedekah jariyah bermakna yang fauli ummah, yang bermanfaat untuk ummah. Apa bentuknya? Maluhu, harta, sedekah harta. Wajahuhu, kemampuan, jabatan. Wajahuhu, kemampuan, jabatan. Jadi kalau orang pejabat, karena dengan jabatannya dia menjadi amal soleh, termasuk shadaqatun jariyatun. Kemudian karena kemampuannya untuk amal soleh juga menjadi shadaqah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. RT punya ilmu listrik, kemudian disedekah jariyahkan sampai kabel ini diganti, itu nama RT sedekah jariyah. Aulad yang ketiga, yang tadi ya sedekah jariyah, ilmu yang tafa'ubi, wa waladun sholih yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan. Termasuk amal itu Pak, amal soleh Pak. Kita kalau punya anak nggak bisa doain kita, waduh bahaya itu Pak. Makanya birru abahukum tabirru abnaukum. Berbuat baiklah kepada anakmu, maka suatu saat anakmu juga akan berbuat baik kepadamu walaupun kita wafat atau walaupun kita sudah wafat, sudah meninggal. Jadi tiga amal itu, amal sedekah jariyah, amal ilmu yang bermanfaat yang digunakan untuk kemaslahatan umat, yang faul umat, kemudian anak-anak yang soleh. Itu amal. Jadi amal yang menentukan. Dengan amal yang tadinya kalau di kitab Ar-Ruh, yang tadinya kita beralaskan tanah di kuburan itu Pak, katanya dengan amal soleh kita bisa nyaman. Mungkin jadi kasur, amal soleh kita. Mungkin jadi karpet yang bikin nyaman. Kan ketika nanti kita wafat, memang saat kasyaf manusia itu nggak dikasih kasyaf. Ali radhiyallahu an, ya Allah, saya pengen lihat manusia itu setelah wafat ditinggal 7 langkah oleh para pelayat, apa yang terjadi? Dibuka kasyafnya Ali bin Abi Thalib oleh Allah. Ketika dibuka, kuburan itu melebar Pak. Kalau yang amal soleh, dia bisa duduk di kitab Ruh gitu, dia bisa duduk. Maka ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, santai, buka kiblat kita buka dibuka, sambil duduk ini. Malaikat Munkar Nakir di sini. Kalau kasyafnya dibuka, kasyaf itu penglihatan secara mata hati. Kalau kita nggak bisa. Kan kalau kita pikir, wah cuma 2 kali 1, kemudian ditutup papan, kan nggak bisa dia duduk kan nggak bisa. Tapi oleh Ali bin Abi Thalib diriwayatkan dibuka kasyaf Ali begini, duduk begini sama malaikat Munkar Nakir duduk. Cahayanya apa? Qiraat Al-Quran. Kita sering baca Quran. Minimal setiap malam Jumat baca Yasin. Yasin Quran juga, Quran juga. Itu penerang kubur. Jadi pembuat nyaman kubur itu amal soleh, penerang kubur kita baca Al-Quran. Nah itu ketika di alam kubur. Nah itu hadis tentang, dan itu perlu mujahadah. Makanya ada di bab mujahadah supaya kita bahasanya ditakut-takuti. Ini loh, lu kalau mati 3, yang 2 balik, yang 1 lu temennya amal soleh. Disuruh mujahadah, disuruh sungguh-sungguh. Oh iya, amal baca Quran, biar di alam kubur ada lampunya, bahasanya gitu, ada penerangnya baca Quran. Nah itu, ini udah nggak bab puasa tapi bab tentang alam kubur sesuai dengan akhir tahun. Jadi akhir tahun tuh hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berbenah dirilah, hasibu, berkoreksi dirilah, berhisab dirilah, qabla an tuhasabu, sebelum dihisab sama yang punya hidup. Nah gitu Pak. Jadi pas ini akhir tahun. Oh iya, akhir tahun 3 amal. Nah gitu. Kemudian yang selanjutnya, hadis selanjutnya, hadis ke-11
An Ibni Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi anaknya Mas'ud itu namanya Abdullah, sama seperti anaknya Anas, Abdullah bin Anas. Anas anaknya siapa? An Malik, Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabun ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalik, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhai, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabun ila ahadikum min syiraki na'lihi. Sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada orang di antara kamu daripada sandal yang dipakainya. Nah, ini riwayat daripada sahabat Bilal. Wan naru mislu dzalik. Begitu juga keadaan neraka. Begitu juga neraka. Nah, jadi ini lebih menyoroti kepada langkah kaki kita, Pak. Langkah kaki kita atau langkah pikiran dan hati kita. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kamu daripada sendal yang dipakai. Kita ingat sahabat Bilal bin Rabah dengan segala kekurangan fisiknya, hitam, kemudian dia dari Badui, ibarat kalau orang Indonesia dari orang pedalaman sekali, orang udik bahasanya. Tapi dia punya keimanan. Ketika Abu Jahal menyiksa dia dengan batu panas letakkan di perutnya, lu ikut saya nggak? Lu ikut saya nggak? Nah, kata Abu Jahal, ngapain ikut Muhammad? Ahad. Nah, kata Bilal begitu, Pak. Tetap saya ikut Muhammad dan meyakini Allah itu satu, ahad. Sampai perutnya ditimpa batu besar, disiksa panas. Nah, walaupun begitu dengan fisik kekurangan, orang Badui, orang pedalaman, tapi sendalnya udah dikasih tiket masuk surga. Sendalnya Bilal itu PRT. Sendalnya Bilal. Begitu juga dengan kebalikan Bilal, siapa? Abu Lahab. Makanya termaktub di dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabuk ma'alna anhu malu wa makasab. Saya selana ronda kalahabi wa meratu. Saya selana ron. Abu Lahab itu sudah sudah di neraka, sudah ditakdir di neraka. Dzata lahabi wa muratu hamalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Kecuali ada ringan hari Senin. Siksanya diringankan Abu Lahab. Tapi dia sudah dimaktubkan di dalam Al-Lahab, sudah di neraka. Saya naron, sudah di neraka. Abu Lahab seorang yang kaya, dia punya budak banyak, bahkan yang menyusui Nabi pertama. Siapa yang menyusui Nabi, Pak? Pertama, budaknya Abu Lahab, Ummu Salamah, Halimah As-Sa'diyah, budaknya itu, Pak. Ya udah sono, lu hari ini susuin tuh bayi Nabi Muhammad. Nah, dengan itu dia selamat tuh, Pak, di hari Senin. Orang kaya. Tapi dengan kayanya, dengan jabatannya, dengan kemampuannya, dia ditakdir masuk neraka karena langkahnya. Apa langkahnya? Benci sama Nabi Muhammad. Wah, ini bisa menyaingi saya nih orang top nih, bahasanya Abu Lahab. Tapi dengan kebalikannya, si sahabat kita Bilal dengan ketidakmampuan, orang Badui, orang budak, dia kan budak. Budak itu ya dulu orang yang sama sekali nggak punya, tapi karena dia langkahnya bagus ikut Rasul, sendalnya masuk surga. Sendalnya apalagi orangnya.
Nah, jadi ini riwayat langkah milih, walaupun nggak punya, tapi langkahnya kita untuk agama Allah diselamatkan di surga. Tapi orang yang berkemampuan, orang besar, orang kaya, punya pengawal banyak, budaknya banyak, ditakdir ke neraka karena langkahnya. Nah, itu Pak. Jadi hadis ini riwayat dari Bilal bin Rabah dan juga Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu pamannya Nabi, abang daripada bapaknya Nabi. Jadi Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, Syaibatul Ham, punya anak Abu Lahab, Abu Thalib, Abdullah. Nah, punya anak itu. Abu Sofyan 4. Kalau Abu Jahal dia raja, dia penguasa, dia orang terpandang di situ, tokoh lah di situ. Nah, yang sama Hamzah itu sama. Hamzah itu paman Nabi, adiknya Abdullah, adiknya bapaknya Nabi bahasanya gitu. Termasuk Abu Thalib, adiknya Abdullah. Nah, Abu Lahab, Abu Sofyan, abang-abangnya bapaknya Nabi. Nah, tapi jadi pejabat semua, jadi tokoh semua. Nah, itu. Udah selesai kayaknya Mbak ya? Udah azan Mbak ya? Ada kita kesibukan ini aja. Jadi pada pertemuan di akhir Desember 2024 ini, 2 hadis yang kita bahas. Yang pertama adalah kita ingat-ingat lagi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita hisab diri kita bahwa amalan-amalan kita itu putus semua. Keluarga kita yang kita cintai putus semua. Harta kita yang disenangi putus semua. Illa bi amali, kecuali amal-amal kita. Apa itu? Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kita. Kemudian hadis kedua adalah langkah kita. Sesusah apapun, sekurang mampu apapun, kalau langkah kita bitaatillah untuk taat kepada Allah, insya Allah akan diselamatkan ke surga. Dan sebesar apapun, sekemampuan apapun, sesenang apapun, kalau langkah kita lebih kepada kemaksiatan, lebih kepada tidak taat kepada Allah, pasti akan dibawa ke neraka terlebih dahulu. Tapi ingat, tetap umat Islam semuanya masuk surga, paling dicuci dulu di neraka ya, paling dicuci dulu. Mudah-mudahan ilmu kita, pembahasan kita ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi wasilah, insya Allah kita menjadi saksi bahwa kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis yang bisa menjadi penerang kubur kita kelak di yaumil kubur, yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali, kemudian kita baca surah Al-Fatihah sekali. Mudah-mudahan tahun ini segala ibadah kita, amal-amal soleh kita mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan kita, kemudian akhirah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan tahun yang akan datang kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sekarang. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biridwa'illah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.